kan. Terus saya ngomong, oh, maaf mbak, sebelumnya aku udah di HP kan, udah bilang bahwa nggak ini lagi, nggak lanjut gitu. Karena aku sadar gitu bahwa persepsi orang hijab syar'i itu kan sangat sedikit ya dulu gitu, sedikit banyak yang memahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di podcastnya dakwah Islam, yaitu podcast sharing, dimana kita tuh akan mengisi ilmu melalui kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Gitu, menerima itu tuh sulit. Jadi ya udah deh, nanti dulu sambil jalan gitu. Alhamdulillahnya waktu itu ada temen gitu kan, nyari admin, nyari pegawai gitu, staff. Tadinya aku juga orangnya insecure, maksudnya dalam hati nggak pedean gitu. Aku bisa nggak sih gitu. Berarti itu maafin ya, iya. potong. Berarti ketika memutuskan untuk keluar tuh berarti Kak Talita belum ada penggantinya sama sekali? Belum. Oh, jadi bener-bener okay. Yaudah, usaha, kita pasti usaha gitu. Cuman pada saat itu aku harus ambil keputusan gitu, karena udah dikasih pilihan kan itu, kamu mau lanjut atau enggak gitu. Jadi harus ambil keputusan saat itu juga, makanya yaudahlah nanti Allah yang jamin gitu. Yaudah akhirnya keluar itu dapat pengganti itu gitu, dan itu prosesnya ya alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Karena aku mikir juga dalam salah satu Al-Quran juga mengatakan setelah kesusahan pasti ada kemudahan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah bisa. Pasti kan ada penyesalan gitu, apakah pilihanmu ini benar atau enggak gitu. Tapi ketika kenal Rasul, kenal para sahabat, ya Allah, nggak ada apa-apanya gitu perjuangan kamu dalam mengambil keputusan semata-mata kamu pengen lebih taat gitu ya, maksudnya lebih mau nurut sama Allah gitu kan ya. Ibaratnya kayak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu minaz zulumati ilan nur gitu, dari kegelapan, dari kekufuran itu menjadi terang, menjadi menuju cahaya gitu kan ya. Jadi ngambil posisi itu gitu. Akhirnya keinget gitu sama salah satu sahabat Rasul gitu, namanya Mus'ab bin Umair gitu. Beliau itu adalah orang terkaya dan terpandang gitu ya di Jazirah di Mekah. Nah, beliau itu ibaratnya kalau sekarang tuh miliarder kali ya, maksudnya parfumnya terbaik, belinya di luar negeri lah ya, maksudnya 1001 gitu. Selebgram gitu ya? Lebih malah mungkin ya, banget karena kaya lah orangnya gitu. Jadi mungkin dulu persepsinya orang muslim kok sengsara gitu, nggak punya gitu lah ya. Ternyata ketika kita melihat sejarah nggak kayak gitu. Mereka itu menggadaikan dunia untuk akhirat gitu. Jadi pikirannya panjang, nggak cuman hidup cuman sekali, senang-senang aja dulu gitu, cari puasin sebanyak mungkin gitu di dunia, tapi nggak mikir gitu sampai nanti setelah di sini tuh ada alam berikutnya nggak kayak gitu, jangan mikir sampai situ. Nah, terinspirasi dari Mus'ab itu, oh iya ya, sampai beliau pun dari bajunya yang indah, bajunya yang mahal, sampai jadi compang-camping gitu kan ya. Demi apa? Demi membuktikan bahwa dia itu memang cinta sama Allah, taat sama Allah gitu kan ya. Berarti dia melayakkan diri gitu untuk menuju surganya Allah. Nah, kita kehilangan 1 juta 2 juta gitu kan ibaratnya ya, paling mentok kan UMR, tapi menggadaikan seluruh hidup kita gitu untuk kehidupan akhirat gitu, yang kita pun nggak tahu kita bisa menahan resikonya atas pilihan kita gitu ya, memilih duniawi gitu, kayak gitu sih. Jadi
terinspirasi dari kaum kita sendiri. Dan hebatnya, masya Allahnya, Allah itu baik banget gitu ya, ngasih teladan yang dari kaum kita sendiri. Jadi kalau kita meyakinkan seseorang, misalnya dia non muslim, kita ingin berdakwah ke dia, Allah itu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang maha benar, Islam itu agama yang paling benar, misal kayak gitu. Tapi dia kan pasti meraba gitu ya, karena itu bersifat goib gitu. Dia pasti akan susah untuk bayangin kayak gimana gitu. Tapi masya Allahnya Allah kasih gitu satu contoh yang itu tuh dari kaum sendiri gitu, manusia gitu kan ya. Artinya beliau itu juga menjalani problematika hidup yang kita sekarang juga rasain gitu. Makanya kenapa bisa ketika kita mencontoh Rasul itu bisa jadi inspirasi, motivasi gitu kan ya. Karena Rasul udah mengalami semuanya gitu. Kadang muhasabahnya tuh receh banget, cuman dihina gitu kan ya, dibully dan sebagainya tuh langsung down gitu. Kayaknya kok Rasul aja udah melalui itu, padahal kita sudah menyatakan gitu kan ya bahwa Rasulullah itu nabi kita, tapi tidak bisa mengambil jalan hidupnya Rasul sebagai solusi dari hidup kita, yaitu apa yang dilihat aja Rasul itu bawa apa, bawa Islam gitu kan ya. Jadinya ya teladan terbaik lah dari manusia yang paling sempurna dan termudah untuk kita jangkau gitu. Harusnya itu mempermudah kita untuk lebih dekat sama Allah, lebih memperdalam Islam juga gitu. Ini Masya Allah banget ya cerita atau kisahnya dari Kak Talitha sendiri tentang hijab syar'i. Terus dari yang bingung nih mau mutusin keluar atau enggak, tapi ternyata dari menatap pohon, dari melihat muhasabah sih sebenarnya intinya. Emang poinnya sebenarnya di situ lah ya, bukan di burungnya, tapi di muhasabahnya gitu ya. Betul. Habis itu terus memperdalam ilmu juga, masih belajar gitu. Kak Talitha nih bisa mantap nih, dan rezeki tuh ada yang ngatur gitulah ya. Akhirnya bisa memutuskan. Tapi jangan lupa usaha gitu. Gitu juga. Biar ditutup dengan doa, tawakal kan, pasrah gitu sama Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadinya Allah yang maha kuasa. Jadi kita punya tugas sendiri-sendiri gitu loh. Maksudnya nggak kecampur kan beda ya antara Tuhan yang maha kuasa sama kita manusia yang banyak keterbatasannya gitu. Jadi harus dibedakan gitu kan. Kadang kan kita latah gitu, ini semua takdir Allah kayak gitu. Padahal terus kita pasrah ada aja gitu. Ada puasanya sendiri gitu. Kamu porsinya adalah berusaha. Aku terserah aku nih. Allah tuh mau mau wujudkan dari doa-doamu itu atau enggak, itu kuasa Allah. Jadi kita cuman tugasnya ya usaha aja, ikhtiar gitu. Oke nih, Masya Allah nih. Terus nih dari kisah-kisah yang Kak Talitha alamin, terus yang dari kegalauan, kebimbangan dalam mencari pekerjaan dan mempertahankan hijab syar'i gitulah ya, dimana ketika kalau Kak Talitha mempertahankan pekerjaan yang lama, tidak bisa menggunakan hijab syar'i, otomatis melanggar atau tidak patuh dengan aturan Allah gitulah ya. Nah ternyata digantilah nih ya, sekarang alhamdulillahnya tetap dapat gitu. Poinnya adalah susah atau enggaknya itu pasti susah gitu, tapi nyatanya masih bisa gitu kan untuk bekerja gitu, untuk kita ini menghasilkan punya hasil dari jerih payah sendiri gitu, masih bisa, tergantung usaha kita gitu kan. Dan kalau misal saya sih susah tuh pasti susah gitu. Nggak ada satu orang pun yang nggak diuji sama Allah gitu kan. Tapi balik lagi ketika kita melihat Rasul, kayak Rasulullah tuh juga dulu di training sama Allah gitu. Jadi kesusahan di masa lalu itu bisa menjadi solusi kita di masa depan. Jangan sampai kayak gitu kan. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi ya semangatnya itu gitu. Dan nasihat terbaik yang saya pegang adalah kematian. Jadi
setiap pulang kerja atau pergi kemana selalu lihat kuburan gitu. Pernah pulang dari ngaji gitu ya, atau pulang kerja kadang lembur malam gitu lewat gitu kan, terus bilang dalam hati, tenang tak, tenang, lu pengen nangis, Aduh, Masya Allah. tenang tak, tenang, dunia cuma bentar gitu, ini loh nanti terakhir kamu di sini gitu. Jadi ketika ada kesusahan, ketika ada ujian di dalam hidup, ketika udah ada Rasul di dalam diri kita, Allah menyertai setiap langkah kita gitu, pasti nggak akan bingung lagi gitu, nggak akan sedih tuh pasti ada gitu. Wajar lah orang sedih, wajar, tapi kembali lagi kesedihan dia itu bisa kayak ditempatkan di mana gitu kan, Dan nggak berlarut gitu. Jadi balik lagi semangat. Nah kayak iman kan, naik turun, nah itu wajar gitu. Tapi tergantung kita mau terus turun terus atau mau bangkit lagi gitu. Jadi proses lah gitu. Jadi kayak oh iya, Allah lagi uji aku nih buat nanti Allahu a'lam aku dipersiapin jadi apa kan ke depannya. Jadi ujiannya ya udah jalanin gitu. Jadi pasti ada gitu kesusahan, cuman yakin aja dulu. Keyakinan itu yang mendorong kita untuk mengambil suatu keputusan kan. Gitu. Oke, ini Masya Allah banget ya, kalau misalkan kita ngomongin perjalanan hidup gitu kan, itu pasti panjang banget ya, kalau cuman dibatasin atau berapa jam gitu nggak selesai ya. Ini padahal kalau misalkan diterusin lagi, ibrohnya masih panjang banget gitu ya. Tapi dari kisahnya Kak Talita ini kita bisa metik pelajarannya. Kalau saya lewat kuburan tuh takut, apalagi malam-malam ya. Nah, ini kalau Kak Talita nih enggak, walaupun ngelembur pulang malam gitu lewat kuburan, muhasabah, ya kan? Oh, ternyata kematian ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau saya takut Kak, mau hari Pak. Jadi ini buat pengingat kita semua, kisah-kisah dari Kak Talita. Mungkin ada teman-teman juga nih yang di luar sana bingung nih, masih galau antara pekerjaan atau hijab syar'i. Nah, bisa nih sedikit ibroh atau nasihat dari Kak Talita tentang hijab syar'i sendiri. Untuk penutup mungkin semangat sedikit untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama Kak Talita. Silahkan, boleh disampaikan. Gini, buat teman-teman yang baru mulai gitu kan ya. Kan kadang ada statement, Allah hijrah kok cuma luarnya aja gitu. Padahal mereka nggak tahu gitu bagaimana perjuangannya dari merubah sesuatu itu gitu. Dan jangan menyepelekan juga kalau misal kita itu berubah dari zuhir dulu ya, maksudnya dari luar, tapi dari perubahan kita itu adalah bentuk gitu ya. Ibaratnya jangan menyepelekan satu dosa gitu kan ya, nggak apa-apa pakaian doang kan kayak gitu, tapi ternyata di balik itu Allah murka gitu loh. Jadi tetap semangat aja gitu. Jadi perkuat akidahnya gitu, keyakinannya sama Allah 100%, karena orang juga nggak akan nolong kita ketika kita nanti di akhirat gitu kan ya, kecuali orang-orang yang solih gitu, orang-orang yang sama-sama berjuang di jalannya Allah gitu. Tetap maju aja gitu. Jangan meremehkan satu kesalahan gitu, satu dosa. Justru kalau misalkan kita taat sama Allah itu adalah yang mengantarkan rezeki kita gitu. Ya betul gitu. Jadi selalu husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah, proses itu penting gitu. Saya seperti ini juga nggak tiba-tiba langsung gitu. Ada usaha yang dikeluarin gitu ya. Ada jatuh bangun, ada doa, ada air mata banyak gitu. Jadi insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan sama Allah gitu. Ya. Oke. Ini adalah kisah inspiratif dari Kak Talita nih, pembina dari dakwah Islam Yogyakarta gitu ya, tentang hijab syar'i bisa nggak sih cari kerja, dan ternyata terjawab nih, bisa ternyata nih cari kerja. Oke. Mungkin ini adalah penutup gitu ya dari segmen kita kali ini. Jangan lupa nih untuk teman-teman like, share,
komen, dan juga subscribe di Dakwah Islam TV. Dan jangan lupa nih, kita ada banyak program di YouTube channel kita nih. Ada program sharing, ada program podcast Sakofah juga nih tentang sirah sahabiah juga gitu. Dan ada berita-berita terkini yang bisa teman-teman akses di Dakwah Islam TV gitu mungkin ya. Mungkin akhir kata nih ya dari kita, kalau misalkan kita ada salah-salah kata juga, mohon maaf ya teman-teman. Semoga bisa yang baik bisa diterima gitulah ya. Insyaallah. Karena sesungguhnya kesempurnaannya milik Allah, salah dalam diri kita. Oke, terima kasih Kak Kalisa untuk Ya, waktunya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.